Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna min ibadikas sholihin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, kajian fikih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemuan yang ketiga tentang kajian fikih. Kita sudah masuk ke bab pembahasan tentang wudu. Kajian yang lalu sudah kita kaji tentang definisi wudu. Definisi wudu secara bahasa adalah bersih, indah, dan bercahaya. Bersih, indah, dan bercahaya. Adapun secara syarak, secara agama, membasuh anggota yang tertentu dengan air dan dengan niat. Ini sudah kita kaji dalilnya. Yang akan datang adalah tentang rukun wudu. Rukun wudu, berbeda pendapat ulama jumlah dari rukun wudu ini. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 8. Yang pertama adalah niat, berniat. Ini rukun wudu yang pertama, berniat. Kalau kita lihat di dalam ayat wudu itu yang di dalam surah Al-Maidah tadi, memang tidak disebutkan niat. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang-orang yang beriman, "idza qumtum ilas shalah," apabila kamu hendak mengerjakan salat, "faghsilu wujuhakum," maka basuhlah muka. "Wa aydiyakum ilal marafiqi," dan basuhlah tangan sampai dengan siku. "Wamsahu bi ru'usikum," dan basahulah kepalamu. "Wa arjulakum ilal ka'bain," dan basuhlah kaki sampai dengan kedua matahari kaki. Kalau di ayat ini tidak disebutkan niat. Adapun niat ini dimasukkan ulama, niat ini menjadi rukun wudu. Niat ini diambil daripada ayat yang lain. Ayat lain itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Dan mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah dengan ikhlas. Kita dalam menyembah Allah itu, dalam beribadah itu mesti ikhlas. Ikhlas itu adalah dalam hati. Ikhlas itu dalam hati. Maka ikhlas itulah yang dimaksud dengan niat. Maka setiap niat itu kan ada di ujungnya itu kata karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Ikhlas itu mengerjakan sesuatu perbuatan karena Allah Subhanahu wa taala. Ayat inilah yang dia
ambil ulama sebagai dalil menunjukkan wajibnya niat tadi, rukun niat. Dan juga diperkuat oleh hadis Nabi, hadis yang sangat terkenal, innamal a'malu binniyat. Semua amal itu dengan niat. Karena wudu merupakan amal, maka dia tentunya dibutuhkan kepada niat. Apa itu niat? Niat secara bahasa adalah al-qasdu, menyengaja, bersengaja, berazam dalam hati. Kita mengerjakan sesuatu itu dengan sengaja, artinya dengan niat kita melakukannya. Ini secara bahasa niat itu. Kita melakukan suatu perbuatan itu dengan sengaja. Adapun secara syarak, niat secara syarak adalah qasdu syai' muqtadinan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu beserta serentak mengerjakannya. Di dalam wudu ini, niat itu adalah kita berniat dan juga melakukannya. Maka nanti akan kita lihat niat itu jatuhnya pas saat kita menyentuhkan air ke muka, Hukum niat di dalam berwudu hukumnya wajib, rukun hukumnya. Kalau kita membasuh muka, membasuh tangan, menyapu kepala, membasuh kaki, tetapi tidak berniat, maka tidak sah wudu kita. Tidak dikatakan wudu karena tanpa niat. Nah, niat itu hukumnya wajib, rukun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana tempat niat itu? Sepakat ulama mengatakan tempat niat itu di dalam hati. Tempat niat itu di dalam hati. Adapun kalau kita melapaskan niat itu, niat yang dilapaskan itu tujuannya adalah hanyalah untuk memperkuat apa yang ada dalam hati. Nanti akan kita lihat niat berwudu itu, kalau kita melapaskan, itu adalah hanya tujuannya memperkuat apa yang ada dalam hati. Umpamanya sengaja aku berwudu karena Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu berdoa, sengaja aku laksanakan fardu wudu karena Allah Subhanahu wa taala. Lapas niat ini adalah untuk menguatkan apa yang dalam hati. Kalau hakikat niat itu yang ada dalam hati, artinya walaupun kita tidak melepaskan niatnya, sah wudu kita. Nah, kita lintaskan dalam hati kita bahwa kita akan mengambil wudu, melaksanakan fardu wudu. Nah, jadi tempat niat itu di dalam hati. Bagaimana hukumnya apabila terjadi berbeda yang dituturkan lidah dengan yang diniatkan oleh hati? Ucapan dengan hati tidak sinkron. Beda yang diucapkan, beda juga yang di dalam hati. Maka yang dipandang adalah yang ada di dalam hati. Yang dihitung adalah yang ada di dalam hati. Nah, yang ada dalam hati. Maksudnya dia mau berwudu, dalam lidahnya mengatakan sengaja aku mandi junub karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia berwudu.
Dalam hatinya bukan begitu. Dalam hatinya mengatakan sengaja aku berwudu karena Allah Subhanahu wa taala. Berbeda lidah dengan hati. Yang dihitung adalah hati. Ini pernah ditanyakan oleh ibu-ibu di pengajian. Seorang yang mengaku berbeda apa yang dia hafal dengan yang dalam hatinya. Kebetulan ibu-ibu ini mengamalkan saat mau sholat itu memakai usolli. Dia salah hafal usolli itu. Semua usolli yang dihafalnya itu ujungnya rak'ataini. Usolli pada subuhi rak'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku melaksanakan fardhu subuh 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Rak'ataini itu kan 2 rakaat artinya. Saat salat zuhur hafalan dia sama begitu juga. Usolli fardhu zuhri rak'ataini lillahi ta'ala. Kalau arti itu sengaja aku salat zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Rak'atain kan 2 rakaat. Saat salat asar juga begitu. Usolli fardhu asri rak'ataini. Usolli fardhu maghribi rak'ataini. Usolli fardhu isya'i rak'ataini. Hafalan ibu itu semua salat itu rak'ataini intinya. Usollinya rak'atain kan 2 rakaat katanya. Sementara dalam hatinya tidak seperti itu. Kalau dia salat zuhur, dalam hatinya mengatakan zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 3 rakaat. Bagaimana hukum orang seperti ini? Yang disebutkan dengan lidah berbeda dengan yang di hati. Maka yang dihitung adalah hati. Nah, yang ada dalam hati. Kalau dia salah sebut dalam lidah, tapi dalam hatinya tidak salah, maka sah salatnya. Begitu juga dalam wudu ini. Kalau berbeda apa yang dituturkan oleh lidah dengan apa yang disebutkan oleh hati, yang dihitung adalah yang ada di dalam hati. Yang ada di dalam hatinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tujuan daripada niat. Apa tujuan daripada niat dalam ibadah itu? Ulama mengatakan tamyizul ibadah 'anil 'adah. Membedakan ibadah dengan adab. Ibadah itu ibadah berpahala. Kalau adat kebiasaan. Kalau kita membasuh muka, membasuh tangan, menyapu rambut kepala, membasuh kaki dengan berniat, itu namanya ibadah. Wudu ya. Tanpa niat itu masuk kategori adat biasa aja. Tidak masuk ibadah, tidak berpahala. Kita mandi melumuri seluruh badan kita dengan air tanpa niat, itu namanya adat biasa. Kebiasaan kita mandi, itu namanya adat. Tapi kalau kita mandi kemudian kita berniat, kebetulan hari itu hari Jumat, sengaja aku ya Allah mandi sunat Jumat, kan sunat hukumnya mandi pada hari Jumat. Kita berniat mandi sunat Jumat, itu menjadi ibadah berpahala. Kebetulan orangnya junub, dia berniat sengaja aku mandi junub, dengan niat itu menjadi ibadah. Kita duduk di masjid seperti ini tanpa niat, maka nilainya hanya ibadat adat aja, adat biasa aja. Duduk kita di masjid tanpa niat. Kita duduk di masjid dengan niat yang tiga, maka menjadi ibadah. Di sini dia pentingnya niat itu. Tamyizul ibadah 'anil 'adah. Membedakan
ibadah dengan adat. Sangat penting niat itu. Maka ulama mengatakan an-niyatu khairun minal amal. Niat itu kadang lebih baik daripada amal perbuatan. Niat itu nilainya lebih baik daripada amal perbuatan. Orang yang beramal kalau dia tidak berniat bagus, tidak ada guna amal ibadahnya. Orang yang berniat bagus, walaupun dia tidak beramal, mendapat pahala. Kan begitu dalam hadis. Barang siapa yang berniat, berkeinginan mengerjakan sesuatu kebaikan, tetapi tidak terlaksana kebaikan itu, dengan niat itu saja dia sudah mendapat pahala. Ada dalam kitab Usmuriyah. Ini kitab ini buku tentang kisah-kisah disebutkan bahwa ada seorang ulama melewati suatu perkampungan. Perkampungan itu kebetulan lagi dilanda krisis yang sudah lama, kekeringan, paceklik, susah mencari makanan. Ada tumpukan pasir di pinggir jalan itu, tumpukan pasir di pinggir jalan itu. Maka yang lewat ini, ulama yang lewat ini mengatakan dalam hatinya, Allah, seandainya jadikanlah tumpukan pasir ini menjadi tepung, maka orang kampung ini akan kenyang makan dari situ. Kan baru niat aja itu, niatnya. Allah Subhanahu Wa Taala berikan pahala baginya dengan niat itu. Niatkan supaya tumpukan pasir itu mudah-mudahan menjadi tepung, supaya orang kampung ini bisa kenyang dari itu. Itu pentingnya niat itu. Hari Jumat lewat di depan kita kotak infak, kotak tabungan. Lalu kita masukkan sejumlah uang ke dalam kotak itu tanpa niat. Maka uang kita itu jatuhnya menjadi sedekah biasa. Kalau kita jatuhkan uang ke dalam kotak itu dengan niat, ya Allah, ini zakat saya. Zakat dia menjadi zakat. Kita niatkan lagi, ya Allah, saya jatuhkan kotak uang ini ke kotak ini dengan, ya Allah, seumpama pahala sedekah dari uang ini sampaikan kepada kedua orang tua saya, kepada sanak saudara saya, kaum semua muslimat. Terbagi sampai apa yang kita niatkan itu. Karena yang dibagi adalah pahalanya. Kalau kira-kiranya pahala itu dikopi, pahala kita tidak berkurang, tapi dibagi-bagi pahala itu dikopi kepada yang kita niatkan. Dengan niat itu akan sampai kepada yang kita tuju. Dengan niat tadi yang semula hanya sedekah biasa bisa berubah menjadi zakat. Ya Allah, seandainya ada zakat saya yang lalai saya bayarnya, inilah zakat saya, kita kasihkan ke kotak itu. Dengan niat itu menjadi zakat. Maka niat itu sangat penting. Oleh ulama mengatakan tujuan niat itu adalah tamyizul ibadah anil adah, membedakan ibadah dengan adat. Kapan waktu berniat dalam wudu itu? Mazhab Syafi'i mengatakan ketika pas membasuh muka. Jadi tersentuh air ke muka kita, disitulah niat itu jatuh. Disitulah niat itu jatuh. Saat kita sudah tersentuh air di muka kita, setelah niat itu jatuh. Sengaja aku melaksanakan fardu wudu. Ini mazhab Syafi'i yang menekankan niat itu jatuh pas saat kita membasuh muka. Mazhab Hanafi membolehkan niat itu jatuh sebelumnya.
Karena tidak semua orang sanggup menjatuhkan niat itu pada saat membasuh muka. Maka boleh dalam mazhab Hanafi itu sebelum membasuh muka, beberapa saat sebelum membasuh muka boleh dalam mazhab Hanafi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang perlu kita niatkan saat kita berwudu? Dari situ muncullah lafaz niat. Lafaz niat. Kalau kita melafazkan, ini lafaznya. Kalau kita tidak melafazkan, inilah yang mesti kita lintaskan dalam hati kita. Ada 3 redaksi yang boleh kita pakai dalam niat wudu. Yang pertama, dengan niat mengangkatkan hadas. Dalam hal ini hadas kecil, dengan niat mengangkatkan hadas kecil. Jadi wudu itu kan yang bisa diangkatkan wudu adalah hadas kecil. Kalau hadas besar mesti mandi. Maka kalau kita susun redaksinya muncullah begini: nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari lillahi ta'ala. Sengaja aku berniat wudu untuk mengangkatkan hadas kecil karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melapaskan, inilah kita lepaskan. Kalau kita punya melintaskan dalam hati, inilah yang kita lintaskan. Sengaja aku berwudu untuk mengangkatkan hadas kecil karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, boleh juga dengan niat mensucikan diri dari hadas kecil. Mensucikan diri dari hadas kecil. Maka niatnya nawaitu taharah minal hadasil asghari lillahi ta'ala. Sengaja aku berniat mensucikan diri dari hadas kecil karena Allah Subhanahu wa taala. Sengaja aku berniat mensucikan diri dari hadas kecil. Ini yang kedua. Boleh juga wudu itu dengan niat mensucikan diri dari hadas kecil. Boleh. Supaya kita suci dari hadas kecil. Kalau kita melapaskan niatnya, begini niatnya. Kalau kita tidak melapaskan, maka ini yang kita lintaskan dalam hati. Ini yang kedua. Sengaja aku berniat mensucikan diri dari hadas kecil. Yang ketiga, boleh juga niatnya adalah melaksanakan fardu wudu. Melaksanakan fardu wudu. Nawaitu fardal wudu'a lillahi ta'ala. Sengaja aku berniat melaksanakan fardu wudu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca lafaz, ini lafaznya. Kalau kita tidak membaca lafaz, hanya melintaskan dalam hati, ini yang kita lintaskan. Sengaja aku berniat melaksanakan fardu wudu karena Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan kewajiban, fardu kewajiban. Fardu wudu karena Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu fardul wudu'a lillahi ta'ala. Sengaja aku melaksanakan fardu wudu karena Allah Subhanahu wa taala. Ada catatan Bapak Ibu bahwa adapun niat orang yang berpenyakit kencing menetes, kan ada orang-orang tua kita yang sudah sepuh, selalu mohon maaf itu ya kencingnya menetes terus. Karena ini biasanya sudah faktor usia gitu ya, faktor usia, berpenyakit kencing menetes terus. Hanya kadang-kadang beberapa menit sudah menetes. Maka niat berwudu bagi yang uzur seperti adalah niatnya
untuk membolehkan sholat. Niatnya untuk membolehkan sholat. Tadi dia berniat nawaitu fardal wudu'a listibahatis sholat. Sengaja aku melaksanakan fardu wudu untuk membolehkan sholat. Dia khusus niatnya. Orang yang uzur seperti ini, niat wudunya itu khusus. Kenapa khusus? Karena kalau dibuat niatnya untuk mengangkatkan hadas, hadas tidak terangkat. Dia masih berwudu, sudah menetes air kencingnya. Kalau disebutkan niatnya untuk mensucikan diri dari hadas kecil, tidak tersucikan. Masih berwudu, sudah menetes terus. Kadang-kadang hanya beberapa menit saja, per 1 menit, per 2 menit menetes. Maka ulama membuat dia berwudu itu bukan untuk mengangkatkan hadas, tetapi untuk membolehkan sholat. Jadi walaupun setelah dia berwudu menetes, tidak apa-apa, boleh dia sholat. Boleh dia sholat. Boleh dia sholat, tapi hanya 1 kali sholat yang wajib. Jadi sholat maghrib berwudu, sholat maghrib, nanti sholat isya berwudu lagi. Orang yang uzur ini, dia hanya boleh dipakai wudu itu untuk 1 sholat yang wajib. Kalau sholat yang sunat boleh beberapa kali sholat. Nanti setelah dia sholat maghrib, sholat isya nanti berwudu lagi. Niat lagi, sengaja aku berwudu untuk membolehkan sholat. Ini niat wudu bagi orang yang uzur, orang yang berpenyakit kencing menetes. Begitu ulama membuatnya supaya dia boleh melaksanakan sholat. Jadi walaupun menetes, setelah berwudu boleh dia sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, niat wudu itu yang pertama boleh niat untuk mengangkat hadas. Boleh. Aku berwudu untuk mengangkatkan hadas. Boleh. Yang kedua boleh berwudu itu dengan niat bersuci dari hadas. Untuk mensucikan diri dari hadas. Yang ketiga, niat berwudu itu boleh juga dengan niat melaksanakan fardu wudu. Melaksanakan fardu wudu. Jadi boleh nawaitul wudu'a qabla hadasil asghari lillahi ta'ala, nawaitul taharah minal hadasil asghari lillahi ta'ala, nawaitul fardal wudu'a lillahi ta'ala. Adapun niat orang yang berpenyakit kencing menetes, selalu menetes kencingnya dengan niat membolehkan sholat. Nawaitu fardal wudu'a listibahatis sholat. Sengaja aku berwudu, melaksanakan fardu wudu untuk membolehkan sholat. Itu dia Bapak Ibu tentang wudu dengan niat di dalam berwudu. Rukun yang kedua adalah membasuh muka. Ini insya Allah akan kita kaji di kajian yang akan datang. Sampai di sini barangkali ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan.